Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Saiful. Mas Saiful di Kediri, Jawa Timur. Mas Saiful itu menceritakan tentang satu pengalaman horor, satu kejadian horor lebih tepatnya, yang berhubungan atau menyangkut salah satu tetangganya, namanya Mbah Bari. Nenek-nenek gitu ya, Mbah Bariah. Cuman biasa dipanggil sama warga itu Mbah Bari. Jadi Mbah Bari ini adalah seorang penjual rujak. Kejadiannya sendiri itu di awal tahun 2000-an. Kalau sekarang Mbah Bari itu udah nggak ada, udah meninggal ya. Nah, jadi di tahun 2000-an, bahkan dari tahun 90-an, Mbah Bari itu udah jualan rujak itu udah belasan tahun waktu itu. Ya kemungkinan kalau misal terakhir di tahun 2000-an bisa jadi Mbah Bari itu jualan rujak dari akhir tahun 80-an. Ya rujaknya lumayan cukup laris karena memang di kampung tersebut belum terlalu banyak, hampir ndak ada malah yang jual rujak itu ndak ada. Memang pernah ada 1-2 orang mau nyoba, ya tentu saja dengan jarak yang lumayan cukup jauh begitu ya. Tapi gagal, maksudnya tetap rujaknya Mbah Bari itu dianggap paling enak. Akhirnya warga kan jadi ngejarnya ke situ. Nah ini yang baru buka otomatis kalah, jadi nggak bertahan lama lah. Termasuk keluarganya Mas Saiful itu adalah salah satu pelanggan dari rujaknya Mbah Bari. Dari Mas Saiful kecil itu sering diminta sama ibunya atau minta sendiri, "Bu, minta uang, aku mau beli rujak di Mbah Bari." Ya ke sana ke bawah. Nanti di situ ngantri ada beberapa orang, 3-4 orang, bersabar aja. Dan memang Mbah Bari itu juga orangnya ramah, orangnya tuh enak, suka ngajak guyon anak kecil. Bahkan kalau yang beli rujak misal anak-anak, ya itu memang ngasihnya nggak terlalu pedas, plus suka dilebihin. "Ini tak lebihin ya," katanya begitu. "Iya Mbah, matur nuwun Mbah, matur nuwun," gitu. Makanya anak-anak juga suka ya nongkrong main-main di halaman rumahnya Mbah Bari itu, yang memang lumayan cukup luas. Salah satunya itu adalah Mas Saiful. Jadi kejadian-kejadian di situ secara mungkin nggak sadar ya, itu direkam juga sama Mas Saiful. Main-main di sana ngeliatin Mbah Bari dan para pembeli kayak gitu lagi makanin rujak di tempat, atau mungkin ada yang dibawa pulang. Nah dulu itu Mbah Bari mulai jualan rujak itu biasanya sekitar jam 10 pagi sampai sore sekitar jam 4 atau jam 5 sore lah. Itu jam jualannya. Bertahun-tahun, bertahun-tahun gitu waktu itu. Ya boleh dibilang udah masuk belasan tahun jualan seperti itu, laris, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Dan hal ini mungkin nggak cuman Mbah Bari yang mengalami gitu ya, melainkan banyak kasus-kasus serupa, banyak kasus-kasus lain, yaitu fitnah. Mbah Bari itu jadi intinya rujaknya tuh jadi nggak laku. Gara-gara waktu itu ada salah satu warga. Ini kan Mbah Bari udah jualan itu bertahun-tahun ya. Nah ada salah satu warga. Ini nakal dia. Memang jarang beli di tempatnya Mbah Bari. Tiba-tiba waktu itu lagi ada kumpulan kayak semacam penyuluhan kesehatan di kampung si Mas Saiful tersebut. Kan ibu-ibu pada ngumpul loh semua di sana pagi-pagi. Ya sekitar jam 9, jam 10. Mbah Bari kan juga di sana baru buka. Cuman Mbah Bari udah nenek-nenek, jadi nggak ikut sama rombongan ibu-ibu ini. Nah, si salah satu perempuan tadi, anggap aja namanya Marni, misalkan begitu ya. Nah, si Mbak Marni ini, dia jarang banget beli sama si Mbah Bari itu. Tiba-tiba pagi itu, belilah rujak dibungkus. Beli cuman satu. Nah, setelah dibungkus, dibawa tuh ke kumpulan ibu-ibu di sana, tempat pada nunggu itu ya, acara tersebut dimulai. Nah, si Mbak Marni ini ngebuka rujaknya. Intinya di situ begitu dibuka,
mohon maaf ya, ada kecoaknya itu udah posisinya udah mati di dalam rujak tersebut. Kan geger, teriak-teriak, ya Allah kok kayak gini gitu kan. Kenapa nih? Ini nih rujaknya nih. Iya ada kecoaknya kayak gitu tuh. Nyampe diutik-utik begitu kan. Iya ada kecoaknya di dalam rujak tersebut. Otomatis ya rujak itu dibuang karena banyak orang di sana. Ya orang pada ngelihat semua di situ kan. Mas Saiful sendiri nggak mengalami kejadian itu, hanya mendapatkan cerita ada kejadian semacam itu saat Mas Saiful udah pulang sekolah. Nah di situ diceritain, Pul, tadi rame, kamu jangan beli rujak di Mbah Bari dulu ya. Dibilangin begitu sama ibu. Loh emang kenapa bu? Tadi itu Marni beli rujak di Mbah Bari, ada kecoaknya katanya begitu. Nah seperti itu. Mas Saiful pun sempat kebawa karena ya masih kecil, mungkin gampang dipengaruhi atau bagaimana. Masa bu? Iya ada kecoaknya. Termasuk ibunya Mas Saiful, keluarganya itu juga kemakan isu tersebut. Orang mungkin yang tadinya membayangkan rujaknya Mbah Bari itu enak, seketika setelah kejadian tersebut, orang itu jadi membayangkannya tuh yang enggak gitu ya. Oh, enggak mulai nanti ada kecoaknya, misalkan seperti itu. Dan ya seketika itu, mulai hari itu, Mbah Bari itu rujaknya nggak ada yang beli. Ada paling 1-2 orang yang masih kekeh gitu ya. Kan bayangan orang tuh begini. Misalkan di situ ada, katakanlah ada kecoaknya. Kan otomatis namanya rujak ya. Kan diulek gitu. Oh bisa jadi ulekannya itu juga kena. Bayanginnya tuh sampai ke sana, dibahas lah. Narasi itu dibangun sedemikian rupa untuk memperkuat itu tadi. Kecoa diulek lah, wah kena semua, berarti ininya, wah rumahnya kotor, jorok nih, pasti kecoanya itu di sayurannya atau apa. Itu banyak pada tidur di situ misalkan ya. Ya warga kan membayangkannya sampai ke sana. Ya termasuk Mas Saiful dan keluarga itu kebawa juga ke informasi-informasi seperti itu dan memutuskan untuk tidak membeli rujak lagi di tempatnya Mbah Bari. Sedih, tentu saja sedih Mbah Bari. Hari itu bingung. Ini cerita didapat oleh Mas Saiful belakangan hari ya. Jadi kebetulan Mas Saiful itu ada sepupu. Sepupunya perempuan, ini namanya Mbak Nina. Nah si Mbak Nina ini usianya berbeda jauh sama Mas Saiful. Jadi udah kategori ya remaja begitulah, remaja udah menjelang dewasa ya, usia 20 tahunan begitu ya, remaja yang udah mateng. Nah dia itu Mbak Nina atau Mbak Nani ya sama aja nanti kalau kebalik-balik. Nah Mbak Nina ini dia salah satu pelanggan dari Mbah Bari juga. Hari itu belilah di sana di tempatnya Mbah Bari. Cuman begitu pulang, Nin kamu beli apa? Di kayak papasan sama warga gitu kan, dan warga tuh ngomong, ih kamu udah tahu ya katanya. Emang apaan? Itu tadi loh si Marni beli ada kecoaknya. Iya kamu kebayang ulekannya itu kan, kena terus kamu mau makan. Mbak Nina itu nggak berpikir yang jijik atau bagaimana gitu, enggak. Dia cuman begitu doang terus pulang. Nah saat lagi pulang itu ya sama para tetangga gitu kan. Nin kamu beli rujak di mana? Rujaknya Mbah Bari gitu. Ya pada ngomong seperti itu. Ya menjelek-jelekan, menjatuhkan padahal mereka itu nggak tahu faktanya itu seperti apa. Mbak Nina dengan santai biasa aja gitu kan. Nah keesokan harinya pun sama, tetap beli. Nah suatu saat Mbak Nina itu main ke rumah. Yang ngebahas masalah itu. Kenapa sih ya orang itu banyak ngomongin Mbah Bari rujaknya ada kecoaknya dan sebagainya, ikut keulek, intinya seperti itu ya. Ya keluarganya Mas Saiful kan juga salah satu pendukung isu tersebut kan. Iya Nin, memang iya orang itu kok ada ininya, ada kecoaknya di situ ya. Itu ayahnya, ulekannya semuanya kan kena, berarti Mbak Nina diem aja. Oh ternyata ya keluarganya Saiful ini kena juga seperti ini ya. Emang kamu nggak ini Nin? Aku masih beli, kata Mbak Nina itu begitu. Orang aku masih beli kok.
biasa aja, nggak ada rasa yang aneh-aneh. Ya, biasa, orang ketutup sama gula merah, sama cabai, sama kacang ya rasanya nggak kerasa nih. Ya mau gimana lagi, orang aku suka gitu kan, dan rujaknya nggak berubah, rasanya masih enak, kata Mbak Nina. Nah di situ Mbak Nina itu sempat ngobrol sama Mas Saiful. Akhirnya Mas Saiful pun dapat cerita. Ya Mas Saiful kan, iya Mbak, emang rasanya masih enak ya Mbak ya, sebagai anak kecil gitu ya. Kan masih gampang, lebih gampang terombang ambing gitu ya. Mbak Nina berpendapat positif si anak kecil itu, si Mas Saiful itu ikut-ikutan ke yang positif. Nanti kalau ngobrol sama yang negatif, kebawa sama yang negatif gitu. Nah ini ngobrol sama Mbak Nina, emang gitu Mbak, rasanya masih sama Mbak. Masih sama pul gitu kan. Dan belum tentu, kata si Mbak Nina itu seperti itu. Belum tentu itu beneran ada kecoaknya. Bisa jadi itu si Marni aja yang bikin gara-gara dikasihin kecoak di situ. Kan bisa jadi seperti itu. Mas Saiful pun mikir, emang bisa ya Mbak? Ya bisa lah, bawa kecoak, taruh di situ di rujaknya, bungkus lagi, terus dibuka di keramaian di sana. Lagian, nah ini Mbak Nina ini tuh memang lumayan cukup kritis anaknya. Lagian, ya aku dengar berita ini kan udah lama ya Pul. Udah banyak kamu juga kan, kamu ikut-ikutan. Iya Mbak, aku ikut-ikutan. Gitu Mbak, kata si Mas Saiful. Nah itu dia. Gini Pul, tak kasih tahu, kata si Mbak Nina. Kamu kan sering beli di tempatnya Mbah Bari. Iya aku sering beli Mbak. Mbak Marni itu sering beli di situ enggak? Kamu pernah ngelihat dia di situ enggak? Dipikir, enggak pernah sih Mbak. Nah, Mbak Marni itu bukan pelanggannya Mbah Bari. Terus tiba-tiba pas lagi ada acara ngumpul-ngumpul ibu-ibu semua itu hampir satu kampung di situ, dia mendadak beli rujak. Iya kan? Iya Mbak. Nah, habis beli rujak, dibawa ke sana. Kenapa nggak makan di rumah atau apa gitu kan? Kenapa malah makannya di keramaian seperti itu? Mau pamer rujaknya atau mau pamer apa? Loh pas dibuka kok tiba-tiba ada kecoaknya. Kamu nyampe nggak ke situ Pul? Enggak Mbak. Nah begini, bisa jadi itu fitnah. Ini Mbak juga nggak nuduh Mbak Marni ya. Takutnya Mbak juga fitnah, cuman ada kemungkinan begitu Pul. Itu dibikin-bikin bisa jadi kayak gitu. Ya di keramaian heboh sendiri, rame, ya, orang mata melihat semua. Ya akhirnya kan kepengaruh, kasihan Mbah Bari, kata situ. Iya ya Mbak ya, kasihan Mbah Bari, kasihan Pul. Mbah Bari itu pas hari pertama kemarin lagi ribut itu cerita, nanya, Mbak kan datang ke sana biasa beli kan. Kok sepi ya Nin ya hari ini? Oh, sepi, Mbah. Sepi kenapa, Mbah? Nggak tahu tumben. Ini biasanya jam segini tuh udah habis setengah. Tapi ini kok masih utuh, nggak ada yang beli Nin. Itu seperti itu. Yus Mbah, ini kan aku beli Mbah. Akhirnya dibikinin lah sama si Mbah Bari. Udah hari itu Mbak nggak tahu cerita kelanjutannya itu apa. Pulanglah. Nah keesokan harinya Mbak tuh beli lagi ke sana. Ternyata Mbah Bari dapat cerita, Nin, kamu apa ndak jijik katanya? Itu masih masak rujaknya, porsinya pun nggak dikurangin. Nina, kamu apa ndak jijik? Loh jijik kenapa Mbah? Kan itu orang-orang lagi pada ngomongin katanya rujaknya Mbah Bari itu ada kecoaknya, bilangnya begitu. Hah? Emang iya pura-pura Mbak Nina. Mbak Nina itu sebenarnya juga udah mendengar hal itu. Emang iya Mbak? Iya, ya udah Mbak, ndak usah sedih. Aku ndak jijik kok Mbak gitu ya. Lagian percayalah, orang sih Mbak semuanya rapet, semuanya bersih begini. Kok ada kecoak? Lagian ngapain juga siang-siang kecoak? Kecoak kan biasanya malam ya Mbak ya. Iya, biasanya keluarnya malam ya Nin ya. Kok pagi-pagi masa iya ikut ke ulek ya? Ya ndak mungkin lah gitu. Ya iyalah Mbah, ndak mungkin. Nah dibelain sama itu. Nah Mbah Bari itu nangis. Kemarin nih, si Mbah itu buang banyak banget sayuran rujak katanya. Sayang kalau ada aja yang minta Mbah, minta rujaknya Mbah, tak bikinin nih. Daripada dibuang, si Mbah mending ngasih orang daripada ngebuang makanan, kata si Mbah. Dan hari ini juga, ya karena si Mbah kan udah
beli sayurnya banyak, kalau nggak dimasak ya sama aja, kan layu, nggak bisa dimakan, jadi tak masak semua, ya begini nih masih banyak, nggak ada yang beli, kata si itu ya, sambil nangis ceritanya Pul itu. Dan ya Mbak sih makin yakin, iyalah enggak itu tuh cuman beneran, itu cuman isu doang gitu. Ya akhirnya begitu, Mbak tetap beli, 1-2 pelanggan memang masih beli, dan mereka itu orang-orang yang kayak Mbak kayak gini yang nggak mudah percaya, ya terutama sama Marni atau apa gitu ya, nggak percaya dengan yang begitu-begitu. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu dan Mbah Bari itu rujaknya itu bener-bener nggak laku, bener-bener nggak ada yang ngelirik lagi waktu itu. Ya ada itu cuman sebatas, paling kata Mbah Bari sehari itu ngelayanin gitu ya, paling banyak itu ya 4, sedikit-sedikitnya 3, antara 3 atau 4, itu pun salah satunya yaitu si Mbak Nina tadi ya, 3 atau 4. Bikinnya pun mulai sedikit-sedikit, tentu saja sedih gitu ya. Tempat yang tadinya rame sedemikian rupa, tiba-tiba jadi sepi. Nah, jahatnya lagi, kata si Mbak Nina, kamu udah tahu belum? Tahu apa Mbak? Adiknya Marni itu jualan rujak, kata si itu. Jualan rujak Mbak, terus kenapa Mbak? Ya bukannya kenapa, Mas Saiful belum ngeh gitu ya, belum, pikirannya belum nyampe lah ke sana. Ya sekarang jadi ke bawah bahasa sini ya. Sekarang gini Pul, orang habis ngefitnah gitu ya, matiin usaha orang. Adiknya bikin rujak, apa itu nggak mempertebal garis gitu kan, memperjelas masalahnya gitu. Mas Saiful tetap nggak ngeh dengan cerita si Mbak Nina, tapi sedikit-sedikit menangkap gitu ya. Tapi ya begitu intinya, oh ternyata adiknya Marni itu jualan rujak, dan ya langsung laris rujaknya. Meskipun nggak seenak Mbah Bari, Mbak Nina udah nyoba ke sana beli, rasanya jauh Pul gitu ya, setengahnya aja ndak ada, beda banget ulekannya, nggak nyampur itu rasa, kata si Mbak Nina. Oh gitu Mbak, ya udah Mbak, aku mau beli rujak, katanya. Dah apa-apa Mbak, nanti nggak sakit perut. Ya enggak lah, orang Mbak juga tiap hari, hampir setiap hari itu beli di Mbah Bari di sana, nggak sakit, nggak apa-apa. Akhirnya sudah, Mas Saiful sama keluarganya pun akhirnya ya Mas Saiful cerita gitu kan ke ibunya tanya sama si Mbak Nina, langsung dijelaskan begini. Ibunya pun akhirnya mulai terbuka lagi dan mulai membeli rujak di Mbah Bari tersebut. Cuman memang warga yang lain kan ya Mbak Nina nggak punya waktu untuk ngomong ke warga gitu ya, satu persatu itu nggak ada waktu. Akhirnya ya sudah dibiarkan seperti itu sampai waktu yang lumayan cukup lama. Selama beberapa bulan Mbah Bari itu akhirnya berhenti jualan rujak karena hampir semua pelanggannya, 90% dari pelanggan itu pindah ke adiknya si Mbak Marni tersebut. Warung rujaknya sepi, jadi nggak enak dilihatin. Kerupuk-kerupuknya yang biasanya setiap hari seger, ini ngegantung banyak terus sampai pada melempem gitu ya. Dan akhirnya udah Mbah Bari pun gulung tikar tutup. Mbak Nina tentu saja sedih gitu ya, mau maksa Mbah Bari juga kasihan karena yang beli sedikit, aku mau beli banyak juga nggak ada uangnya yang buat beli. Akhirnya ya sudah, mau gimana lagi, Mbah Bari tutup. Dan udah si adiknya Mbak Marni itu jaya lah rujaknya itu digantiin, padahal warga pun bilang rasanya itu ya jauh sama Mbah Bari gitu. Sampai akhirnya udah tutuplah warung si Mbah Bari. Mungkin begini ya, orang tua biasa beraktivitas terus tiba-tiba berhenti, itu kan badan mungkin pada sakit-sakit. Nah di sanalah Mbah Bari itu mulai sakit-sakitan gitu ya. Kesana lagi dikoyoin, Mbak Nina kadang cuman main doang gitu. Itu lagi pakai koyo segala macam. Lah kenapa Mbah? Lah kepalanya si Mbah pusing.
Lah ini gitu ya, baunya minyak kayu putih atau minyak apa. Badan si Mbah sakit semua, orang biasa ngulek tiba-tiba berhenti ngulek, ya begini badan itu kaku semua. Makin sedih Mbak Nina kan, tapi udah. Selama beberapa hari seperti itu Mbah Bari kasihan intinya ya. Dan akhirnya tiba-tiba Mbak Nina itu mendengar satu cerita dari anaknya Mbah Bari. Mohon maaf, bukan anaknya, cucunya Mbah Bari. Jadi ada satu cucunya di situ yang memang dekat sama Mbak Nina, ya kenal karena sering beli di situ. Ini ketemu sama Mbak Nina, bilang, pertama Mbak Nina nanya kabar, gimana kabar si mbahmu gimana? Ya si mbah begitu, cuman sekarang alhamdulillah si mbah udah jualan lagi. Hah? Jualan lagi? Beneran? Iya jualan lagi. Yaudah, tak beli dulu ke sana katanya. Aku tak ke rumahmu. Oh, ngapain jam segini belum buka, kata si cucunya tadi. Jam segini belum buka, padahal waktu itu udah siang, udah sekitar jam 11, setengah 12 gitu. Kok belum buka? Si mbah sekarang jualannya itu malam, katanya begitu. Malam? Iya malam. Jam berapa jualannya? Jam berapa ya? Jam 10, jam 11 biasanya aku udah tidur, kata si itu. Hah? Kok bisa? Kata si Mbak Ninanya gitu kan. Kok bisa jualannya malam? Aku juga ndak tahu, kata si itu ya. Udah dibilangin, Mbak aku jualan rujak malam-malam begitu, siapa yang mau beli gitu. Ada yang bilang, tapi anehnya rujaknya itu habis terus. Makanya ya kita juga bingung gitu, sekeluarga itu bingung. Nah di situ Mbak Nina kan cerita sama Mas Saiful. Nah, ini yang mengalami sebenarnya, yang melakukan investigasi itu Mbak Nina langsung. Jadi dia cerita ke bapak sama ibunya, Pak, Bu, Mbah Bari sekarang jualan rujaknya itu tengah malam. Tengah malam? Iya, siapa yang beli ya Pak, Bu, gitu kan. Nah, kata bapaknya, oh jangan-jangan yang beli rujaknya Mbah Bari yo bangsa-bangsa begitu, demit kali, kata si bapak. Oh, masa sih Pak, gitu kan. Yo kan bisa jadi seperti itu. Nah akhirnya sudah, Mbak Nina pun, Pak, aku pengen tahu Pak, aku pengen lihat Pak. Nanti malam anterin yuk Pak, kesana yuk Pak. Lah kamu ngapain gitu, iseng-iseng banget. Ya aku penasaran Pak, terus aku mau minta siapa ya Pak, minta antar siapa. Lah bapak males kalau kayak gitu, bapak jam segitu ya udah tidur. Akhirnya apa, Mbak Nina ini minta tolong ditemenin sama Mas Saiful. Pul, nanti malam kamu tidur di tempatnya Mbak ya, katanya. Ngapain Mbak? Wis pokoknya, katanya begitu. Akhirnya Pak Mas Saiful nurut, ngomong sama orang tuanya ya diperbolehkan. Tidurlah di tempatnya Mbak Nina. Malam harinya itu sekitar jam 11, setengah 12, Mbak Nina keluar sama Mas Saiful, ngajakin keluar. Ayo Pul, keluar Pul, keluar. Mbak, aku ngantuk Mbak. Lah ngantuk jam segini, kata si Mbak Nina. Bentar lagi tidurnya, yuk jalan-jalan. Beli rujaknya Mbah Bari. Rujak Mbak, malam-malam udah boleh aku sama emak, katanya. Ayo sudah, ndak apa-apa, katanya. Yuk kesana yuk, mau ikut ndak? Kalau ndak tak tinggalin, kata si Mbak Nina. Ya Mbak, aku ikut-ikut. Penasaran juga Mas Saiful. Akhirnya sama Mbak Nina jalan kaki, ya ketemu beberapa warga, anak-anak muda gitu, nong. Nin, kemana? Mau ke situ bentar, kata si Mbak Nina. Jadi Mbak Nina itu di luaran itu tipe seorang perempuan yang lumayan cukup galak gitu ya. Jadi nggak ada yang berani ngeledekin biarpun anak-anak muda. Cantik sepupunya itu, kata Mas Saiful, itu cantik cuman galak. Nggak ada yang berani ngeledekin. Ya cuman nanya nyapa doang. Nina mau kemana, katanya. Mau ke situ, nggak ada yang nawarin, mau dianterin atau enggak. Kalau enggak, biasanya kalau nanya begitu malah diomelin sama Mbak Nina. Akhirnya sudah, jalanlah mereka ke sana, mereka berdua menuju ke pojokan kampung di situ di mana Mbah Bari tinggal. Ke sana kan, mereka berdua malam-malam, dan mereka tuh sebenarnya merasa aman karena apa? Ada anak muda pada nongkrong, setidaknya itu. Kalau ada apa-apa tinggal teriak gitu kan. Ke sana jalan ke situ. Nah, sampailah di rumah Mbah Bari. Mbah Bari lagi jualan rujak. Mbah Bari itu lagi ngulek dan ada yang beli, kata Mbak Nina. Pul, ada yang beli, Pul. Iya ya Mbak ya, ada yang beli. Mas Saiful juga melihat ada yang beli. Cuman
Yang beli itu aneh, kata Mbak Nina. Ya tahun-tahun 2000-an begitu, 90 akhir atau tahun 2000-an, pakaian itu kan udah modern gitu ya. Lah ini tuh udah tahu orang mana masih pada buka baju, terus kalaupun dipakai begini tuh kayak pakai selendang. Ini ndak yang laki-laki, ndak yang perempuannya. Waktu itu ada 5 atau 7 orang di situ, di tempatnya Mbah Bari. Bul, siapa ya Bul mereka ya Bul ya? Kok bajunya kayak gitu? Dan akhirnya udah dilayanilah Mbak Nina akhirnya sama Mas Saiful. Awalnya mau maju ke depan, cuman Mas Saifulnya, Mbak, nggak usah lah Mbak lah, katanya begitu. Kenapa Pul? Aku takut Mbak, katanya. Loh, kamu takut kenapa? Aku takut sama orang-orang itu, kata Mas Saiful. Ada sesuatu yang nggak dilihat oleh Mbak Nina, tapi Mas Saiful melihatnya. Kaki dari orang-orang tersebut, kata Mas Saiful ya, itu bukan kayak kaki orang. Mas Saiful itu ngelihatnya mirip kayak kaki kuda. Kalau kaki orang itu kan nekuknya di depan ya. Kalau kaki kuda itu kan nekuknya ke belakang. Nah kakinya seperti itu. Mbak, itu kaki meskipun ketutup ini ya kain ya. Yang laki-laki yang perempuannya itu pakai kain semua. Mbak, kakinya begitu, Mbak, pada bengkok semua. Mbak Nina nggak melihat bengkok apanya, orang kayak orang biasa. Lah bola aku nggak mau. Itu kayak kaki kambing, kayak kaki kuda, kayak kaki binatang itu ya. Akhirnya apa? Mas Saiful yang nggak mau, Mbak Nina pun mengurungkan niatnya. Pulang ke rumah, akhirnya sudah. Begitu pulang, bapak sama ibunya Mbak Nina kan masih melek ya. Bapak disuruh nganterin, katanya ngantuk. Ternyata pas pulang itu masih melek nungguin mereka. Dan akhirnya cerita, Pak Bu begini. Tuh kan bener, berarti yang beli itu bukan orang, kata si itu. Dan akhirnya Mbak Nina itu penasaran. Malam itu tidur, Mas Saiful keesokan paginya pulang. Ceritalah ke orang-orang di rumah di sana. Dan ya orang-orang di rumah itu, ngapain sih Pul? Nyarinya ya malah agak sedikit diomelin gitu ya. Akhirnya sudah, Mas Saiful pun gak mengikuti jejaknya Mbak Nina. Sampai beberapa hari kemudian Mbak Nina itu menceritakan lagi, memberikan update dari apa yang terjadi selama beberapa hari Mas Saiful itu gak mengikuti perjalanan itu. Nah, pada suatu malam, ini hari kedua, akhirnya dianterin sama bapaknya Mbak Nina. Memastikan bapaknya juga penasaran. Ditengok ke situ. Mbah Bari itu kan jualannya di samping rumah di situ ya. Bukan di depan, tapi di samping rumah. Ini dari depan kelihatan, ya itu bener apa yang dibilang Saiful. Kali ini Mbak Nina itu melihat kakinya, bentuknya itu begitu, bengkoknya itu ke belakang. Iya ya Pak, bener Pak yang dibilang Saiful itu seperti bapaknya kali ini yang nggak ngelihat. Orang enggak Nin, itu Pak begitu Pak, kakinya memang begitu. Bapaknya tuh enggak kayak orang, cuman memang pakaiannya tuh beda itu. Udah Nin, udah pulang, akhirnya pulang. Nah, investigasi selanjutnya dilakukan oleh Mbak Nina cuman sore hari, main ke tempatnya Mbah Bari tadi. Mbah, katanya sore-sore itu lagi duduk di warung di situ di pinggir, silir angin. Mbah, Nina katanya, gimana Mbah, badan masih pegel atau enggak? Wah, udah enggak sekarang, si Mbah itu udah olahraga lagi, si Mbah udah jualan lagi, katanya begitu. Mbah, kenapa sih jualannya itu malam-malam? Loh, kamu tahu? Nah, kata si Mbok Bari, si Mbah Bari itu. Tahu Mbak, orang aku ngelihat. Loh kenapa ndak mampir ke sini? Kenapa ndak beli? Kata si Mbahnya. Mbah, aku ya sebenarnya pengen beli Mbah, cuman satu malam-malam Mbah gitu ya. Terus selain malam-malam, aku itu takut Mbah. Loh kamu takut kenapa? Mbah, si Mbah itu kalau jualan malam itu habis terus ya. Wah, habis terus, nggak berhenti nguleknya, kata si Mbah. Si Mbah aja seneng gitu ya, sampai aduh pegel tangan gitu. Mbah, itu yang beli orang bukan si Mbah. Ya orang lah, kata si Mbah. Emang apa? Masa setan beli rujak, pikirnya si Mbah Bari tadi. Itu tuh orang yang beli katanya. Oh ya sudah, Mbak Nina pun nggak ngebantah. Mbah, ceritanya gimana? Dari jualan siang, kok tiba-tiba
berganti ke jualan malam seperti itu. Ceritanya bagaimana, Mbah? Oh, waktu itu ya terakhir-terakhir kan si Mbah cerita sama kamu kan. Ya sedih lah gitu ya, biasa ngulek, tiba-tiba berhenti, brek. Ya siapa yang nggak sedih ya Mbah, aku ngerti Mbah bagian sedih itu nggak usah diinget-inget nanti si Mbah sedih lagi. Terus apa Mbah? Nah ini nih pada suatu hari, kapan ya si Mbah udah lupa. Si Mbah lagi duduk sendirian di sini. Itu waktu itu udahlah si Mbah mau berhenti, bener-bener berhenti. Itu lagi mau tak beresin malam jam berapa lupa gitu ya, antara jam 9 pokoknya si Mbah belum tidur. Si Mbah lagi ngeberesin sendiri di sini. Tiba-tiba ada orang datang, 2 orang. Kayaknya suami istri katanya begitu. Dan dia datang, Mbah, rujaknya masih ada Mbah katanya. Lah rujaknya udah tutup, sekarang saya ndak jualan rujak. Katanya yang beli di sini rujak saya ada kecoaknya gitu. Itu ya si Mbah karena udah mangkel gitu ya. Hal yang seperti itu langsung diomongin gitu intinya, dibuka sekalian. Katanya ada yang itu beli ada kecoaknya jadi mereka nggak mau beli lagi. Akhirnya saya tutup katanya. Mbah, jangan tutup Mbah. Buka rujak lagi aja. Lah, nggak ada yang beli, orang kemarin aja jualan, nggak ada yang beli satu pun. Sayang kalau dibuang-buang itu kan. Mbah, jualannya jangan siang, jualannya malam Mbah. Nanti teman-teman saya, saudara-saudara saya tak suruh beli ke sini Mbah. Loh, emang sampean orang mana gitu kan? Oh, saya tuh orang seberang situ Mbah, di situ. Oh, di situ ya Mbah Bari ndak kenal semuanya gitu ya. Jadi, oh begitu. Iya Mbah, jual malam aja Mbah. Cobain deh katanya. Cobain ya. Gimana ya? Mbah Bari itu tampak bingung. Cuman udah Mbah gini aja. Ini buat modal Simba. Dikasih uang waktu itu. Uangnya ya uang kata Simba itu beneran uang. Dikasih uang Mbah. Ini untuk jualan Simba. Lu saya ndak enak, ndak usah, saya juga ada uang. Ndak apa-apa Mbah, biar nanti kalau ndak laku ya ndak apa-apa, dicoba dulu gimana. Tapi ndak apa-apa Mas gitu kan. Ya ndak apa-apa Mbah, pokoknya jualan. Apa dikasih, diambil sama Simba tuh. Diambil, besoknya tak belanjain. Nah besok tak belanjain, itu si kakek gitu ya, suaminya si Mbah Bari. Tuh ngomel lah, suruh jak nggak ada yang beli aja, belanja lagi. Pak, aku mau jualannya nggak sekarang, aku mau jualannya malam gitu. Siang aja nggak ada yang beli, apalagi jualan malam. Tapi udah nggak mau ribut sama itu ya. Akhirnya biarin aja bodo amat. Aku malam mau coba jualan, tak jual itu. Aku ngeluarinya itu bisa ngajak malam sekitar jam 10, udah mulai sepi gitu kan. Kenapa tak gelar di sana? Lampu pun tidak terlalu terang, kecuali orang yang benar-benar ngintip begini itu bakal kelihatan. Tapi kalau cuman lewat begitu doang itu nggak terlalu kentara ya. Malam itu si Mbah jualan beneran. Suami istri itu datang, Mbah. Wah udah jualan Mbah. Oh nji Mas udah jualan ini Mas. Ayo monggo, mau rujak apa katanya? Gratis kata si Mbah. Mau rujak ini misalkan rujak kangkung atau rujak apa gitu dibikinin sama Mbah Bari. Datang lagi itu orang yang kenal, sampean di sini Mas. Iya nih ayo rujak itu kayak gitu terus nih, nggak berhenti si Mbah itu sampai berapa jam gitu ya. Si Mbah itu nggak berhenti, itu makannya di sini, nanti habis pulang makan di situ, habis pulang Mbah mereka bayar Mbah, bayar kata si Mbah. Uangnya ada Mbah, ada uangnya, ya uangnya buat beli itu besoknya buat belanja masih ada kata Simbanya. Gak percaya ditunjukin dompet kantong lama itu ya, nih uangnya nih masih ada nih nanti mau buat belanja kata Simbanya. Oh gitu ya Mbak ya. Mbak Nina pun mikir, oh jadi si Mbak itu jualan buat memedi katanya, buat dedemit. Ya wis lah, udahlah cukup kata si Mbak Nina, maksudnya aku udah tahu informasi tersebut. Ya udah Mbak aku pulang dulu. Akhirnya Mbak Nina pulang, ya ceritalah ke Mas Saiful, cerita ke keluarganya, ke bapak ibunya, dan hal itu terus berlanjut meskipun belakangan Mbah Bari itu
nggak setiap hari jualan. Jadi dalam 1 minggu akhirnya itu kayak berkurang. Mungkin dalam 1 minggu cuma 3 atau 4 hari. Ada liburnya itu kayak diselang-seling, sehari jualan, sehari enggak, sehari jualan, sehari enggak, seperti itu ya. Dan sampai mungkin beberapa bulan lah, hampir 1 tahun itu seperti itu terus. Sampai warga pun udah ngeributin masalah, mohon maaf, tak revisi, sampai beberapa bulan. Bukan hampir setahun, enggak, hanya beberapa bulan seperti itu. Warga pun ya pada ibu Mbah Bari jualannya malam begini-begini ya, hubunginya sama setan, pesugihan, penglaris, apa macam-macam gitulah. Dan akhirnya apa? Mbah Bari itu memutuskan untuk jualan siang lagi. Ini Mbak Nina nggak ngerti ceritanya bagaimana gitu ya prosesnya. Kok tiba-tiba jualan siang lagi? Sebelumnya itu ngomong sama Mbak Nina, anu sih Mbah mau jualan siang lagi Nin, katanya. Loh, jualan siang lagi Mbah? Iya. Ya sekarang disuruh jualannya siang aja, katanya begitu. Akhirnya sudah hanya sebatas itu yang diketahui Mbak Nina. Jualan siang lagi, mulai tuh datang orang. Udah kecewa dengan rasanya si adiknya Marni, lagian galak banget. Minta tambahin dikit aja, ngomongnya tuh nyelekit gitu ya. Akhirnya sudah, adiknya Marni pun ditinggalkan. Ini pembeli-pembeli datang ke tempatnya Mbah Bari lagi, laris lagi untuk kurun waktu yang lumayan cukup lama sampai bertahun-tahun. Dan akhirnya karena usia sepuh, Mbah Bari pun mulai sakit-sakitan gitu ya. Mbak Nina pun setia jadi pelanggan, Mas Saiful juga sama keluarga itu jadi pelanggan. Dan setelah sakit-sakitan itu nggak lama ya, paling sekitar 2 bulan, Mbah Bari pun akhirnya pergi, akhirnya meninggal gitu ya. Dan ya tentu saja banyak yang sedih, banyak yang kehilangan, terutama Mbak Nina. Mas Saiful juga sama, kangen gitu ya, pengen makan rujaknya Mbah Bari. Itu aja satu cerita dari Mas Saiful di Kediri sana. Ya mungkin setannya enggak setan yang wah-wah, yang jreng-jreng gitu ya. Tapi udah tahu, narator sendiri merasa ada sesuatu yang bisa kita petik, sesuatu yang positif dari apa yang dialami oleh Mbah Bari ini, apa yang dilihat oleh Mas Saiful, dan apa yang dialami oleh Mbak Nina. Itu aja, terima kasih banyak Mas Saiful atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, mohon maaf kalau ada yang tercancel, maaf banget. Sekarang udah diberesin semuanya, insya Allah. Stok juga udah di-update ya. Monggo bagi yang mau pesan, yang kemarin sempat tercancel, monggo pesan ulang lagi, kami mohon maaf. Dan untuk yang belum sempat memesan, sama sekali ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Terus doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.